Saudara, masih ada 5 jenazah yang belum berhasil teridentifikasi di RS Polri Kramat Jati. Apa saja kesulitannya? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Selamat malam, Niko. Apa yang menjadi alasan 5 jenazah ini sulit diidentifikasi? Iya betul apa kata Anda, Ditya dan saudara, pada malam hari ini masih ada 5 jenazah yang masih di dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adapun kesulitan-kesulitannya ini merupakan tadi juga telah disampaikan oleh pihak RS Polri Kramat Jati bahwa kesulitannya adalah jenazah yang sudah berada di dalam air selama lebih dari 24 jam ini telah mengalami proses pembusukan. Dan maka dari itu tadi pihak RS Polri Kramat Jati mengatakan bahwa harus ada pencocokan data postmortem seperti data sidik jari, struktur tulang gigi, dan juga DNA yang diperlukan untuk proses identifikasi, dan juga data antemortem seperti properti-properti yang menempel pada tubuh korban saat ditemukan pada minggu lalu. Dan ini yang masih menjadi titik berat yang dilakukan oleh pihak tim forensik Mabes Polri, tim forensik RS Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi kelima jenazah sisanya yang saat ini masih ada di dalam ruang instalasi kedokteran forensik. Dan kemudian pada tadi sore sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ini dua jenazah atas nama Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizky ini telah diserahkan dari RS Polri Kramat Jati kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan berdasarkan keterangan dari RS Polri sendiri bahwa proses identifikasi dari Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizky ini dikenali dari sidik jari dan juga properti yang menempel pada korban. Dan total pada hari ini sudah ada 7 keluarga yang hadir ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mencari keluarganya yang hilang. Dan RS Polri ini langsung mencocokkan data postmortem dan antemortem yang diberikan keluarga korban untuk proses identifikasi lebih cepat. Nitya. Niko, dari 2 jenazah yang sudah teridentifikasi, singkat saja, apakah dari informasi yang Anda dapatkan, apakah keduanya saling mengenal? Ya, untuk kedua jenazah atas nama Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizky ini menarik karena mereka berdua ini berada di 2 kecamatan yang berbeda atau 2 kelurahan yang berbeda. Yang satu ada di Rawalumbu untuk Muhammad Rizky, dan juga Ahmad Dafi ini berada di Bantar Gebang. Dan ini masih didalami oleh pihak kepolisian bagaimana kedua korban ini saling mengenal, dan juga berdasarkan informasi dari warga saat sebelum ditemukannya ke-7 jenazah ini terdapat aksi perkumpulan remaja yang diduga ingin tawuran di sekitar tempat kejadian perkara sebelum akhirnya membubarkan diri karena dibubarkan oleh pihak kepolisian. Dan ini kita masih menunggu rilis dari kepolisian terkait dengan hasil identifikasi dan juga hasil pendalaman terkait dengan aksi tawuran di Bekasi pada minggu kemarin. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan.